Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada Oleh kesempatan ini kami akan melakukan praktik coaching dengan kawan sejawat bersama CGP. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Marhami, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pidi, dan juga ada kawan saya Bapak Samiri, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pidi. Nah, untuk saat ini kami ingin mempraktekkan coaching di mana kami berganti peran sebagai coach dan juga coaching. Untuk yang pertama, kami akan mempraktekkan di mana saya akan berperan sebagai coach dan juga teman saya akan berperan sebagai coachee. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik, Pak. Cuman ini lagi sedikit ada masalah, Pak. Ini saya lagi stres nih, Pak. Kenapa bisa stres? Kalau boleh saya tahu apa masalahnya Ibu? Gini loh Pak, saya banyak sekali tugas-tugas yang eh, tidak saya selesaikan Pak. Tugas-tugas saya sudah menumpuk, jadi saya ini udah kepala saya udah stres nih Pak. Mau mikirin tugas ini belum selesai, itu belum selesai. Jadi saya mau jumpai Bapak hari ini, mau sharing dengan Bapak. Baik Ibu. Jadi akhir-akhir ini memang Ibu banyak masalah itu dengan pembagian waktu. Iya Pak. Jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi atau percakapan dengan saya hari ini? Ya, seperti yang saya bilang tadi, Pak, saya hari ini sengaja mau jumpa Bapak. Mudah-mudahan di akhir percakapan ini nanti saya bisa dapat solusi, saya bisa mendapatkan hal yang terbaik. Bagaimana sih kalau saya itu mengatasi stres saya ini, loh, Pak. Mudah-mudahan di akhir percakapan dapat solusi dari Bapak. Mohon bantuannya, Pak. Ya, insya Allah Ibu, mudah-mudahan nanti Ibu bisa menemukan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan Ibu. Iya, Nah, Pak. jadi kira apa faktor yang membuat Ibu akhir ini tidak bisa membagi waktu dengan baik? Itulah, Pak. Saya kan Pak ngajar di sekolah, saya alhamdulillah dikasih kepercayaan mengajar 24 jam Pak. Jadi kan kalau 24 jam tuh udah pasti full Pak tiap hari. Habis itu saya juga dikasih kepercayaan untuk menjadi wali kelas. Kemudian di samping itu saya juga sekarang lagi ikut pendidikan guru penggerak Pak. Jadi di pendidikan guru penggerak ini memang banyak tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Kalau misalnya tidak saya selesaikan tepat waktu, maka saya tidak bisa membuka LMS selanjutnya. Jadi saya selalu mengejar due date, sehingga tugas-tugas di sekolah saya seringkali terbengkalai Pak. Apalagi sekarang saya harus buat RPP Pak, belum lagi saya harus membuat LKPD untuk siswa, belum lagi saya harus memikirkan kondisi siswa di mana saya yang menjadi wali kelas. Kan saya harus atasi siswanya juga Pak, menjumpai dengan wali siswa maksud saya. Jadi di situ saya nggak bisa membagi tugas Pak, sehingga ya kalang kabut saya akibatnya banyak tugas-tugas yang terbengkalai gitu loh Pak, permasalahan saya. Begitu ya Bu. Iya Pak. Jadi dengan kesibukan Ibu yang selama ini Ibu jalani, Ibu tadi menceritakan banyak permasalahan dengan pembagian waktu. Ada menjadi wali kelas dan juga sedang mengikuti pendidikan CGP. Iya Pak. Jadi untuk saat ini bagaimana cara Ibu membagi waktu sehingga Ibu tidak terlalu terbebani dengan masalah yang Ibu alami saat ini? Bisa diceritakan Bu selengkapnya? Iya Pak, untuk saat ini sebenarnya saya sudah berusaha membagi waktu dengan baik sebenarnya Pak. Di sekolah saya fokus dengan siswa, kemudian kalau di rumah saya fokus mengerjakan tugas. Namun terkadang ada hal-hal yang memang tidak bisa saya kendalikan Pak. Misalnya pada saat di sekolah tiba-tiba eh,
saya harus melihat ada dudit tugas TGP yang harus saya selesaikan. Walaupun saya sudah membagi waktu dengan baik, terkadang juga kebablasan loh Pak. Misalnya kayak RPP, LKPD siswa, apalagi kan saya di rumah Pak, harus mengurus keluarga juga. Kadang saya lupa, oh besoknya lupa saya bawa LKPD. Jadi saya eh, sering kebablasan walaupun saya udah membagi waktu dengan baik, Pak. Jadi saya bingung sekarang harus gimana, Pak. Begitu ceritanya, Bu. Iya, Pak. Jadi kira-kira ke depannya apa rencana Ibu agar Ibu bisa membagi waktu dengan baik sehingga yang permasalahan Ibu yang begitu kompleks itu tidak terjadi suatu beban bagi Ibu. Kira-kira rencana apa ke depannya, Bu? Rencana saya ke depan, eh, sekarang nih kayaknya saya kepikiran setelah saya cerita ke Bapak, kayaknya saya kepikiran sekarang karena banyak tugas-tugas saya yang nggak terselesaikan, mungkin saya bisa membuat list tugas-tugas mungkin Pak ya. Saya mungkin bisa menulis di note atau di catatan saya tugas-tugas yang harus saya selesaikan segera, kemudian tugas-tugas yang memang sudah dekat dengan due date-nya. Dan juga mungkin saya tidak akan menunda-nunda mengerjakan tugas. Itu yang paling penting Pak menurut saya. Selain saya membuat note, saya juga berusaha tidak akan menunda-nunda membuat tugas lagi. Soalnya sama aja Pak kan. Kalau misalnya kita sudah buat note-nya Pak, tapi kita tidak kerjakan, berarti kan sama aja kalau tugasnya yang nggak selesai. Berarti sekarang rencana saya ke depan tuh Pak, kayaknya saya berusaha tidak menunda-nunda pekerjaan saya. Kalau ada waktu luang, saya maksimalkan waktunya. Kemudian juga dibantu dengan menulis note, menulis schedule tugas-tugas atau jadwal yang harus saya selesaikan. Seperti itu, Pak. Iya, ya Bu. Tadi saya tertarik dengan Ibu tadi menyebutkan bahwa Ibu ingin membuat list ya. Ini saya juga punya pengalaman dengan Ibu. Jadi karena saya saat ini menjabat sebagai PLT, kan di samping itu saya juga sedang menempuh pendidikan di TGP. Jadi terlalu banyak tugas yang harus diselesaikan pada waktu yang sangat bersamaan. Jadi karena awal-awalnya sih terjadi bingung juga bagaimana solusinya untuk membagi waktu yang ini belum kita kerjakan, tugas sementara tugas lain sudah ditugaskan untuk diselesaikan. Jadi saya sangat sangat tertarik dengan yang Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu ingin membuat list ya, saya sangat setuju. Jadi itu salah satu cara agar kita tidak banyak menunda-nunda untuk menyelesaikan pekerjaan apa yang harus kita utamakan. Jadi saya sangat sependapat dengan yang Ibu katakan tadi. Ya, saya setelah dengan membuat list, terus kita dengan membuat list itu, jadi kita bisa bisa tahu ini, oh ini tugas yang harus dikerjakan sekarang, atau oh ini tidak terlalu harus dikerjakan saat ini. Jadi kita bisa tahu dari situ. Di samping itu, saya juga mungkin saya akan pernah juga meminta tolong dari teman-teman karena kalau memang begitu padatnya jadwal saya, jadi saya di samping tadi membuat list, saya juga kadang meminta bantuan dari teman-teman di sekolah. Jadi ini pengalaman saya Bu. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama tidak terjadi masalah dengan waktu itu Bu. Iya, Begitu Bu. iya Pak. Jadi Mudah-mudahan uh, bukan ya, gara-gara banyak tugas uh, kita jadi tidak semangat lagi begitu Pak ya. betul Bu ya. Jadi kita jangan cepat menyerah lah ya. Kayak Ibu tadi kan begitu banyak masalah tapi tetap ini bisa dilakukan dengan baik. Ya, begitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kira-kira kapan rencana Ibu ingin membuat list tersebut? Eh, Setelah dengar pengalaman Bapak nih, kayaknya saya sekarang udah kembali semangat nih Pak. Jadi insya Allah secepatnya saya akan melakukan apa yang sudah saya rencanakan, apa yang sudah saya ceritakan tadi sama Bapak. Mungkin saya akan melakukan segera, apalagi kan sekarang sudah mulai tahun ajaran baru Pak ya, sudah berjalan. Jangan sampai nanti kalau tidak saya lakukan secepatnya, nanti tugasnya semakin bertambah. Jadi
takut kejadian seperti semula itu terjadi lagi. Jadi insya Allah secepatnya, sesegera mungkin saya mengerjakan tugas-tugas saya yang di belakang yang belum saya selesaikan, dan juga yang paling penting saya akan membuat dan schedule-schedule saya Pak. Insya Allah segera Pak. Ya, ya begitulah Pak. Tetap semangat ya Ibu ya. Iya Pak, Semoga terima ini kasih banyak loh Pak sudah mendengarkan curhatan saya, juga sudah memberikan solusi ya, dan juga sudah sharing pengalaman-pengalaman Bapak. Sekarang saya sudah merasa sedikit lega, dan saya juga udah senang nih Pak. Terima kasih banyak Pak atas bantuan Bapak. ya, sama-sama Bu, terima kasih kembali. Ya memang kita di sini memang harus saling mensupport ya Bu. Semoga di antara kita makin hari makin tambah semangat ya Ibu. Iya Pak. Oke Bu, mungkin saya ingin tahu ini apa ya. Tadi kita kan sudah ngobrol dari sudah lama bukan? Sudah sering-sering juga. Jadi saya ingin dengar ini pendapat Ibu. Dari percakapan kita tadi, apa yang Ibu dapatkan sudah mendengar sharing saya dan juga sudah mendengar sharing Ibu. Jadi apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Alhamdulillah percakapan setelah saya lakukan percakapan dengan Bapak, saya merasa nyaman ya, merasa santai, dan saya bisa meluapkan apa yang saya rasakan, sehingga beban yang saya rasakan sudah berkurang, dan juga alhamdulillah uh, kita bisa menemukan solusi secara bersama seperti itu Pak. Begitu ya. Iya Jadi Pak. sekarang Ibu sudah merasa lega, sudah menjadi apa? Tambah semangat lagi dalam bekerja ya. Ini memang harapan kita semua Bu ya. Jadi bagaimana ada kendala lain Bu di Uh, lain selain. Tidak ada nih Pak, alhamdulillah saya sudah kembali semangat nih Pak menjalani hidup walaupun banyak tantangan. Ya, tetap semangat ya Bu ya. Semoga sukses selalu Bu. Ya Pak. Baiklah Bu, karena kita tadi sudah melakukan percakapan untuk refleksi diri latihan coaching. Sekarang baiklah gini, saya melakukan sedikit refleksi ya. Saya bacakan yang pertama, refleksi diri tentang latihan coaching. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi selama percakapan ini alhamdulillah yang tadinya kita banyak kendala, alhamdulillah sekarang kita sudah berjalan dengan lancar. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin dari segi apa? Dari segi jaringan juga perlu ditingkatkan dan diperhatikan. Kemudian dari segi persiapan teknis yang lain, mungkin kedepannya akan ditingkatkan lagi. Terus yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kesadaran penuh selama dan saat melakukan musik? Ini mungkin kita akan meningkatkan nanti masalah komunikasi akan lebih sering kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi lancar, Bu. Kemudian apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Mungkin di sini kita harus berkolaborasi, baik itu dengan fasil ataupun dengan pengajar praktik dan juga sesama TGP. Yang intinya kita harus saling berkolaborasi. Jadi inilah refleksi dari latihan coaching. Jadi inilah ini dari kasus yang pertama sudah selesai, Bu. Sekarang kita lanjut ke kasus saya, Bu. Baiklah, sekarang berarti kita akan lanjutkan di mana saya berperan sebagai coach, dan juga Bapak Samiri akan berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak, selamat siang Pak. Lama nih nggak jumpa. Masuk Pak. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah, rasa tetap sehat Bu. Cuman ada sedikit kendala, yaitu dengan semangat saya sekarang sudah mulai menurun Bu. Mungkin saya perlu apa?
perlu sharing-sharing dengan Ibu. Mungkin nanti setelah sharing ini saya bisa semangat lagi, Bu. Begitu, Ibu. Jangan turun dulu semangatnya Pak. Hari masih panjang Pak, harus tetap semangat. Memang saya lihat Ya. beberapa hari yang kebelakang nih, kayaknya Pak Samir ini nampak kurang semangat nih ke sekolah. Ini berarti hari ini mau sharing tentang itu Pak ya? Oke. Iya, iya, Bu. Betul, Bu. Hmm, ya Mungkin udah. kayaknya setelah belum saya sharing ini ketemu Ibu aja, saya sudah semangat ini, Bu. Luar biasa, Pak. Oke, berarti kita Ya, hari ini ngobrol-ngobrol sebentar ya, Pak. Baiklah, Pak. ya, Kira-kira nanti di akhir percakapan kita ini, Bapak mau dapatkan apa nih dari percakapan kita nih, Pak? begini Bu, saya berharap nanti setelah sharing sama Ibu atau setelah saya curhat sama Ibu ya, semoga nanti saya bisa menemukan solusi dan saya bisa menjadi semangat lagi dalam bekerja Bu. Jadi begini Bu, eh, ini saya curhat sama Ibu, mudah-mudahan Ibu bisa berbagi pengalaman atau berbagi solusi dengan saya Bu. Iya, Pak. Ini loh Bu, saya sudah tahu, saya di sini sudah lama Bu, mengabdi di sekolah ini hampir 13 tahun Bu. Tapi sampai dengan saat ini, saya belum ada tanda-tanda untuk diangkat menjadi PNS atau P3K Bu. Ini karena permasalahannya Bu di data dapur saya jadi masalah yaitu karena tidak sinkronnya antara ijazah saya dengan kualifikasi pendidikan saya itu Bu. Jadi sehingga untuk pengeluaran IPTK saya terkendala Bu. Jadi sementara untuk mengikuti tes CPNS atau P3K itu bukan syarat utamanya kan selain kualifikasi pendidikan harus S1, itu syarat berikutnya yang diutamakan adalah Bu kan IPTK Bu. Jadi dengan tidak adanya IPTK, saya menjadi apa? Menjadi terkendala di sini Bu. Di samping tidak bisa menjadi diangkat untuk menjadi ASN P3K dan juga untuk dipanggil PPG pun Bu, itu jadi masalah besar bagi saya Bu. Nah mungkin dengan saya cerita sama Ibu, nantinya Ibu bisa memberi solusi atau memberi saran sehingga dengan masalah ini saya tidak menjadi semangat saya tidak menjadi menurun dan saya tetap semangat dalam bekerja. Inilah Bu yang jadi kendala dengan saya. Sehingga saya akhir ini menjadi agak semakin kurang semangat Bu. Oh, iya. Oh, Begitu Bu. nah, terima kasih loh Pak sudah cerita. Rupanya setelah dicerita saya bisa menangkap nih salah berarti penyebab Bapak kurang semangat tuh eh, paling utama itu karena Bapak tidak mendapatkan NUPTK ya, belum mendapatkan NUPTK. Sementara NUPTK itu yang paling penting ya, karena banyak hal yang bisa kita akses jika kita sudah ada NUPTK. Seperti yang Bapak ceritakan Betul. sebelumnya, berarti kalau udah ada NUPTK, kita bisa dipanggil PPG, kita bisa ikut P3K dan juga CPNS. Begitu Pak ya? Betul Bu. Jadi untuk saat ini kira-kira kendala Bapak belum mendapatkan NUPTK itu kenapa Pak? Boleh Bapak ceritakan? Begini Bu, Eh, mungkin karena apa ya? Karena kesalahan operator dalam memvalidasi data saya, ada sedikit kekeliruan di situ. Mungkin itulah penyebab utama Bu, sehingga NUPTK saya tidak keluar-keluar Bu. Nah, untuk itu saya berharap banget nanti apabila saya sudah melakukan validasi data, semoga nanti mudah-mudahan NUPTK saya bisa keluar dengan secepatnya Bu. Dan saya berharap kedepannya saya bisa terpanggil PTG dengan secepatnya Bu. Amin. Mohon doa support Memang dari Pak Ibu. kan kita tidak bisa pungkiri kan karena kita manusia pasti punya kekeliruan dan kesalahan. Mungkin hal itu juga yang terjadi dengan kita-kita. Mungkin operator Bapak mungkin ada kesilapan dalam menginput NUPTK. Berarti kita ya harus bisa berkomunikasi yang baik dengan operator ya pasti kan. Jadi dengan kita melakukan komunikasi yang baik, kita pasti akan mendapatkan solusinya. Kemarin saya pernah pengalaman juga Pak. Jadi saya sempat juga kemarin
terkendala dengan permasalahan di Dapodik. Jadi ada data saya yang sudah saya berikan data saya kepada operator. Ternyata setelah saya lihat di Dapodiknya belum terinput ke situ. Jadi apakah ini kesalahan saya atau memang di Dapodiknya? Jadi yang itulah penting komunikasi kan Pak. Setelah saya temui operatornya, rupanya beliau itu lupa Pak menginput. Jadi setelah kita komunikasi berarti kita sudah tahu titik temunya. Oh berarti lupa, kita ingatkan. Setelah itu operator saya langsung menginputnya dan alhamdulillah data saya di Dapodik tuh sudah masuk, sudah valid, alhamdulillah. Jadi mungkin pengalaman saya itu bisa diambil bisa diambil manfaatnya juga nih untuk cerita Bapak. Yang penting kita Ya, harus menjalin komunikasi yang baik, Pak. Jadi Pak, betul. kira-kira kalau misalnya permasalahannya di Dapodik tadi Pak ya, kan NUPTK berkenaan dengan Dapodik dan berkenaan dengan operator. Jadi kira-kira ini yang paling utama, yang paling bagus, hal yang paling perlu kita lakukan dulu. Kira-kira Bapak nih rencananya mau melakukan apa nih? Iya Bu, rencananya sih saya nantinya akan ingin menjumpai operator Bu. Saya akan menanyakan apa permasalahan dengan data saya di Dapodik, sehingga walaupun sudah lama saya mengabdi tetap tidak keluar IPTK. Mungkin saya akan langkah yang saya lakukan, mungkin saya akan menemui operator itu Ibu. Iya. Ya, saya setuju sekali loh Pak dengan rencana Bapak. Memang kayaknya kalau misal permasalahan seperti ini ya kita harus menjumpai langsung operatornya kan karena kita hubungannya dengan operator. Mungkin kita bisa menanyakan kepada operator terkait NIPTK tadi. Mudah-mudahan nanti langsung dapat hasil yang baik ya Pak ya. Jadi berarti Bapak Ini rencananya nih akan menemui operator Pak kan? Kapan nih Pak ya betul. rencana mau menemui operator nih Pak? Ya, insya Allah secepatnya lah Bu. Saya kan tidak sabar lagi ingin mendengar kabar baik dari operator dan saya bisa mendapatkan UPTK dan juga segera terpanggil PPG dan bisa menjadi ASN di sekolah saya Bu. Begitu Bu. Iya, Kan saya lakukan dengan secepatnya Bu. oke. Berarti Bapak akan segera menjumpai operator ya. Mudah-mudahan Betul. ada hasil yang baik. Saya juga senang sekali bisa sharing dengan Bapak hari ini dan saya akan lebih senang lagi kalau misalnya saya mendapatkan kabar yang baik nih ke depannya Pak. Setelah Bapak menjumpai operator, mudah-mudahan NUPTK-nya segera keluar, mudah-mudahan Bapak segera bisa mengikuti P3K, mudah-mudahan juga Bapak bisa segera terpanggil PPG karena kalau misalnya tidak ada NUPTK seperti yang kita bilang tadi ya semuanya tidak bisa kita ikuti. Dan yang paling penting nih Pak dari saya, apapun itu kita sudah berusaha yang terbaik. Jadi kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha dan walaupun di ujungnya nanti tidak seperti yang kita harapkan, jangan patah semangat Pak, tetap semangat. Karena mengajar itu harus tulus dari hati, benar kan Pak? Gimana Pak? Betul Ibu, betul. Setuju banget dengan pendapat Ibu ya. Ya, terima kasih banyak Bu atas wejangannya Bu. Iya Pak, sama-sama. Saya tidak sabar loh Pak mau dengar kabar baik dari Bapak. Jangan lupa kabarin saya ya Pak kalau sudah dapat kabar baiknya. Ya, insya Allah Bu pasti akan segera saya kabari Ibu ya, karena berkat saya sharing dengan Ibu, akhirnya saya mendapatkan pencerahan dan saya menjadi semangat lagi dalam bekerja menjadi seorang guru Bu. Terima kasih banyak Bu atas supportnya dan nasihatnya Bu. Ya. Sekarang bagaimana nih perasaan Pak Sami setelah sharing nih? Masih kurang semangat Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah tambah semangat yang jadinya menjadi pikiran saya di down ini jadi tambah supah lagi Bu. Jadi insya Allah ke depan tetap semangat Bu. Alhamdulillah. Jadi Pak, Terima kasih banyak Bu. berhubung ini
waktu kita pun sudah habis ya Pak. Padahal sangat seru ya kita hari ini sharing-sharing. Cuman karena waktu yang terbatas, jadi sepertinya kita harus padai perjumpaan kita hari ini. Saya juga merasa sangat senang sekali bisa sharing dengan Bapak dan juga mudah-mudahan bisa mendapat kehasil yang terbaik ke depannya dan saya tunggu kabar baiknya Pak. Baiklah Pak, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, berikut ini merupakan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi hal yang sudah baik selama percakapan tadi, jadi saya merasa nyaman dan juga santai selama melakukan percakapan. Karena dalam proses coaching ini antara coach dan coachee komunikasinya sudah baik. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, hal yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sehingga dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, coachee bisa mengungkapkan kendalanya dengan baik dan proses coaching pun bisa berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh selama coaching. Yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, yaitu berusaha saling menghargai dan tetap mendengarkan coachee dengan baik dan juga tidak memotong pembicaraan yang paling penting. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Yang akan kami lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya adalah dengan menjadi pendengar yang baik, pendengar yang menggunakan rasa. Apa itu rasa? Receive, ask, summarize, and appreciate. Dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan juga pertanyaan yang berbobot dengan bantuan alur tirta. Dan umpan baliknya yaitu di awal-awal kami merasa agak sedikit canggung ya, karena ini merupakan praktik coaching pertama. Namun seiring berjalannya waktu kami merasa nyaman, aman, dan santai sehingga sama-sama mendapatkan solusi di akhir pembicaraan. Sehingga proses coaching ini kami anggap berhasil. Baiklah, sekian dari praktik penerapan coaching, praktik percakapan coaching dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga praktik ini bisa bermanfaat bagi kami dan juga bisa kami implementasikan di dalam diri kami, terutama di sekolah tempat kami belajar. Sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.